Halo, perkenalkan, nama saya Gusti Kuncana Buguna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur grid dan cloud computing. Jadi, pengertian tentang grid computing itu adalah komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Grid computing erat kaitannya dengan metode komputasi paralel. Metode ini dapat membagi kerja komputer menjadi beberapa bagian sehingga tidak memberatkan kerja komputer lain sendiri dan mempercepat kerja komputer. Kriteria dari grid yaitu adalah koordinasi sumber daya yang tidak tunduk pada kontrol terpusat, menggunakan standar protokol terbuka untuk kegunaan umum dan antarmuka, memberikan kualitas pelayanan yang tidak sama. Sumber daya utama yang dapat di-share di dalam grid yaitu daya komputasi atau pengolahan, penyimpanan data atau file sistem jaringan, komunikasi dan bandwidth, software aplikasi, instrumen ilmiah. Berikutnya perbedaan definisi dari grid computing. Yang pertama ada grid middleware, adalah perangkat lunak khusus yang menyediakan fungsi yang diperlukan untuk memungkinkan berbagi sumber daya heterogen dan pendirian organisasi virtual. Dari perspektif pasar, grid middleware adalah suatu software tertentu yang ditawarkan di pasar dalam kondisi perizinan tertentu dan diinstal dengan diintegrasikan ke dalam infrastruktur yang ada dari perusahaan yang terlibat. Yang kedua ada grid computing. Pada dasarnya adalah digunakannya grid middleware atau diaktifkannya komputasi oleh grid middleware berdasarkan fleksibilitas, keamanan, dan berbagi sumber daya di antara koleksi sumber daya individu yang dinamis dengan sumber daya institusi yang terkoordinasi. Berikutnya ada grid computing, berarti sekumpulan server heterogen sistem penyimpanan dan jaringan yang dikumpulkan bersama-sama dalam suatu sistem virtual yang dibuka pengguna sebagai entitas komputasi tunggal. Berikutnya, infrastruktur grid mengacu pada kombinasi perangkat keras dan grid middleware yang mengubah sebagian perangkat keras dan sumber daya data ke dalam infrastruktur virtualisasi terhadap yang dibuka pengguna sebagai satu komputer meskipun infrastruktur dasarnya heterogen. Berikutnya ada utility computing, adalah penyedia grid computing dan aplikasi sebagai layanan baik sebagai utilitas grid terbuka atau sebagai solusi hosting untuk suatu organisasi atau virtual organisasi. Utilitas komputasi didasarkan pada model bisnis pay per use. Berikut adalah gambaran dari arsitektur grid. Untuk fungsinya, yang pertama ada fabric layer, terdiri dari sumber daya fisik yang dibagi dalam grid. Sumber daya fisik ini termasuk sumber daya komputasi sistem penyimpanan, sumber daya jaringan, katalog, modul perangkat lunak, sensor, dan sumber daya sistem lainnya. Yang kedua ada connectivity layer, berisi komunikasi dan autentikasi protokol inti yang diperlukan untuk transaksi pada jaringan grid yang spesifik. Protokol komunikasi memungkinkan pertukaran data antara sumber daya dari fabric layer. Fungsionalitas paling penting pada connectivity layer termasuk transportasi, routing, penanaman, serta dukungan untuk komunikasi yang aman. Ketiga ada resource layer, menggunakan komunikasi dan keamanan protokol diidentifikasi oleh lapisan konektivitas untuk mengendalikan keamanan negosiasi, inisiasi, monitoring, akuntansi, dan pembayaran untuk berbagai fungsi sumber daya individu. Hal ini meliputi sebagian besar informasi dan manajemen protokol. Informasi protokol digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur dan keadaan sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada protokol manajemen, digunakan untuk menegosiasikan akses ke sumber daya, berfungsi sebagai titik penerapan kebijakan dengan memastikan bahwa penggunaan sumber daya dan konsisten dengan kebijakan di mana sumber daya adalah untuk dibagikan. Yang kelima, collective layer, bertanggung jawab untuk semua pengelolaan sumber daya global dan untuk interaksi dengan sumber daya yang dimiliki. Protokol collective layer menerapkan berbagai perilaku berbagi atau sharing
Fungsionalitas paling penting dari lapisannya adalah layanan directory, colocation, penjadwalan dan perantara layanan, monitoring dan diagnostik layanan dan jasa replikasi data. Yang keenam adalah application layer, melibatkan pengguna aplikasi yang digunakan pada grid. Tidak semua aplikasi pengguna dapat digunakan pada grid, hanya dengan mengaktifkan aplikasi grid. Seperti contoh, sebuah aplikasi yang dirancang atau disesuaikan untuk berjalan secara paralel dan menggunakan beberapa prosesor dari pengaturan grid atau yang dapat dieksekusi pada mesin heterogen yang berbeda dan dapat mengambil keuntungan dari infrastruktur grid. Grid computing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah grid computing menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi dan informasi, dan juga menjanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Yang kedua, grid computing bisa memberi penghematan uang, baik dari sisi investasi modal maupun operating cost-nya. Software dan aplikasi, pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model dan perangkat berbeda. Metodologi penelitian yang lebih baik untuk di data, akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian lebih baik. Ukuran dan kompleksitas dari masalah mengharuskan orang-orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagi sumber daya komputasi, data dan instrumen sehingga terwujud bentuk organisasi baru yaitu virtual organization. Untuk kekurangan dari grid computing adalah manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dan mengelola grid computing. Dan kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Berikutnya, tentang apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Berikut ini adalah jenis layanan dari cloud computing. Yang pertama ada SaaS, Software as a Service. Jenis layanan yang satu ini menyediakan aplikasi yang siap dipakai yang ditujukan pada end user atau pengguna terakhir, sehingga user tidak perlu lagi membuat aplikasi baru. Contoh dari layanan SaaS adalah Gmail, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PaaS, Platform as a Service. Layanan PaaS berfungsi untuk menyewakan tempat kepada para pengguna aplikasi untuk menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya ialah seperti penyedia database, framework, atau sistem operasi lainnya yang merupakan suatu platform untuk menjalankan aplikasi. Beberapa layanan yang menyediakan PaaS diantaranya seperti Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Engine. Dan yang ketiga adalah IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan ini menyediakan infrastruktur IT untuk para pengguna akhir yang mana dalam layanan tersebut berbasis data cloud. Infrastruktur yang disediakan bisa bersifat hardware seperti memori, hard disk, atau jenis server tertentu. Cloud provider pada layanan ini hanya menyediakan infrastruktur sesuai dengan permintaan pengguna. Berikutnya adalah model-model cloud computing. Yang pertama ada private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud. Ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Yang kedua ada community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk pengguna pada komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang punya tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Yang ketiga ada public cloud.
Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model public, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun juga berbayar dengan harga tertentu. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B, yaitu adalah business to business, atau juga B2C, yaitu business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Dan untuk struktur cloud computing yaitu yang pertama, komputer front end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front end cloud computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua, interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Yang kedua, komputer backend. Komputer backend adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer backend harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Yang ketiga, penghubung antar keduanya. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lain untuk dapat bertukar informasi dan data. Cloud computing itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu kemudahan dalam mengatur untuk mengakses software, aplikasi, dan layanan tanpa perlu instalasi. Pengguna tidak perlu melakukan pemeliharaan, karena penyedia layanan cloud sudah menyederhanakan proses tersebut melalui sumber daya yang ada. Yang kedua, kelebihan cloud computing berikutnya adalah menghemat biaya teknologi dalam perusahaan. Karena untuk memiliki server in-house membutuhkan biaya modal yang besar. Selain itu, biaya listrik dan pendingin ruang server dapat dialokasikan ke biaya lain. Yang ketiga, cloud computing adalah sistem yang fleksibel. Jika data yang tersimpan terlalu besar, maka dengan otomatis menambahkan kapasitas tanpa perlu menambah jumlah komputer. Keunggulan strategis dari cloud computing, perkembangan teknologi secara terus-menerus mampu memberi keunggulan perusahaan, pengguna dibanding pesaing. Pengguna diperkirakan mampu fokus terhadap kegiatan dan tujuan bisnis yang utama dengan waktu yang lebih banyak. Untuk kekurangan dari cloud computing itu sendiri yaitu adalah provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Keamanan data inilah yang dapat menimbulkan risiko lain. Berikutnya, begitu banyak klien dari provider penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknisi seperti server down mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data, memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan. Perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap lain platform. Yang terakhir, user harus selalu terkoneksi dengan internet. Akan menyulitkan jika sedang berada di luar jangkauan provider penyedia internet. Untuk kesimpulannya adalah cloud computing dan grid computing adalah dua buah kata yang bagi sebagian orang mungkin sudah biasa dan sebagiannya lagi mungkin masih membingungkan karena komputasi awan dan komputasi grid melibatkan infrastruktur jaringan komputer besar. Komputasi awan dan grid adalah sebuah konsep baru dibandingkan dengan solusi sebuah komputasi yang besar pada sebuah organisasi atau perusahaan. Kedua konsep ini telah dikembangkan untuk tujuan komputasi terdistribusi atau distributed computing, yaitu sebuah komputasi dari elemen-elemen dan juga cakupan area yang luas. Ide awal komputasi grid dimulai dengan adanya distributed computing, yaitu mempelajari penggunaan komputer terorganisasi yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Sistem terdistribusi membutuhkan aplikasi yang berbeda dengan sistem terpusat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.